Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Dapua Salero. Kali ini kita akan memasak buncis tumis toco. Ini bahan-bahan yang harus disiapkan ya teman-teman. Teman-teman bisa screenshot dulu supaya gampang buat nyiapinnya. Untuk pertama-tama kita siapin dulu tempe. Tempe ini cukup kita pakai setengahnya aja. Ini akan kita potong kotak. Terus kemudian kita akan menyiapkan tahu, sama ya teman-teman, tahunya dipotong kotak juga, dan sebenarnya ini sesuai selera, boleh dipotong lebih panjang. Kemudian kita siapin juga nih cabai hijau keriting, cukupnya aja. Kalau teman-teman sukanya pedas boleh lebih banyak, dan kalau sukanya yang sedang-sedang aja cukup segini ya, sekitar 1 ons kurang lebih. Cabai hijau keritingnya kita iris miring kayak gini ya teman-teman. Lanjut kita siapin bawang merah, bawang putih. Nah ini juga diiris. Untuk bikin tauco ini kita semua bahan itu diiris ya teman-teman, beda dengan gulai biasa. Oke, ini udah siap. Selanjutnya kita akan nyiapin lagi itu buncis. Ini dipotong ujungnya, kemudian dicuci bersih, dan kita akan iris lagi sama seperti cabai hijau keriting. Nah ini udah selesai semua. Terus kita nanti akan menambahkan kurang lebih 1 ons ikan teri ya. Untuk tahu ini akan kita goreng dulu sampai tahunya seperti ada kulitnya gitu, supaya nanti pas dimasukin ke dalam gulai tahunya nggak hancur. Oke, ini udah ya, bisa kita angkat. Nah begitu juga dengan tempe, kita goreng sebentar sampai berwarna agak kecoklatan. Oke, ini udah bisa kita angkat. Selanjutnya kita akan menggoreng ikan teri. Oke, ini akan kita goreng sebentar, nggak usah terlalu matang atau terlalu garing, setengah garing aja cukup. Oke teman-teman. Nah seperti ini aja cukup. Ini udah bisa kita angkat. Lanjut kita akan memulai proses membuat gulai tauco buncis. Untuk bawang merah dan bawang putih ini akan kita tumis sampai layu.
Oke, ini udah layu. Kita bisa nambahin semua dedaunan mulai dari serai, daun kunyit, sama daun salam. Nah, setelah ini kita bisa nambahin santan kental ya teman-teman. Ini akan kita aduk sampai benar-benar mendidih. Jika nanti sudah mendidih, baru semua bahan-bahan akan kita masukin, kecuali cabai hijau keriting. Karena cabai hijau keriting itu akan kita masukin nanti setelah semuanya matang. Untuk finalnya terakhir kali baru kita masukin, supaya warnanya tetap cerah, enak dilihat, dan rasa pedasnya itu pas. Oke, ini udah mendidih. Kita masukin buncisnya terlebih dahulu, kemudian diaduk-aduk kembali sampai buncisnya sedikit layu. Kemudian kita akan menambahkan ikan teri. Nah, ini ikan terinya kita masukin di awal karena supaya bisa memberikan rasa kaldu ikan ke dalam gulai tauco ini. Kemudian kita menambahkan tahu dan tempe yang sudah digoreng tadi ya. Terus diaduk sampai kembali mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kita bisa menambahkan 2 sendok makan tauco. Tauco ini bisa teman-teman dapetin di minimarket, di pasar tradisional juga suka ada yang jual. Jangan lupa cek masa kadaluarsanya ya, karena kalau di pasar tradisional suka kelewat tuh masa kadaluarsa. Karena untuk makanan yang sehat baiknya digunakan sebelum masa expired berakhir. Oke, ini buncis gulai tauco kita udah matang ya teman-teman. Jangan lupa dicek rasa. Kebetulan karena aku menggunakan ikan teri yang udah asin, jadi aku nggak nambahin garam di sini. Cuman teman-teman bisa nambahin garam jika dirasa ini masih kurang dari keasinannya. Jika mau juga bisa nambahin sedikit penyedap rasa ya. Nah, jika udah seperti ini, kita udah bisa menambahkan irisan cabai hijau keritingnya ya teman-teman. Ini sebagai topping juga, sebagai penambah cita rasa pedasnya juga. Kebetulan pas di video ini aku skip untuk ngerekam bagian memasukkan irisan cabai keriting. Jadi teman-teman nanti tinggal menambahkan, kemudian dicek rasa kembali. Nah, jika udah dirasa cukup, ini udah bisa kita sajikan. Nah, jika konten ini dinilai bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman di subscribe, like, and share. Teman-teman juga bisa praktekin ini untuk sebagai alternatif menu pilihan makan bersama keluarga. Bisa dimasak di weekend atau weekday. Karena masaknya juga sangat simple dan ini rasanya benar-benar otentik. Aku nge-share di sini itu benar-benar resep dari keluarga. Ini kelihatan ya teman-teman, aku udah masukin irisan cabai hijau keriting. Nah, udah siap disajikan, kita langsung plating. Jika ada tambahan masukan, kritik, saran, teman-teman boleh ninggalin komentarnya di bawah ya. Selamat mencoba.
Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.